Maruf. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah istirahat ya. Berapa jam kita lanjutkan diskusi kita atau workshop kita ini tentang pengembangan perangkat pembelajaran dalam ya. Tadi kita harus menentukan tadi ya. Jadi menentukan KD Pak, KD. KD-nya ya. Iya, Potensi dasar berdasarkan tadi prosim ya. Program semester itu kita tentukan yang mana kita mau ambil ya. Kita mau ambil. Iya. Nanti kita akan ini kan laan itu. Kalau di indikator itu di situ agak susah dari transfer ke KD ke indikator ke tujuan. Iya. Ya. Mungkin itu yang perlu kita anukan. Jadi sebenarnya kan namanya indikator itu kan indikator atau indikasi atau penanda ya, penanda bahwa siswa itu dapat melakukan ini misalnya ya. Jadi itu bedanya. Nanti yang biasanya itu kalau apa namanya membedakan dengan tujuan biasanya tetap harus ada siswa yang tidak ada di situ metodenya. Iya. Ya, jadi tidak ada apa tadi itu yang ABC kondisinya. Iya. Tidak ada kondisi. Kalau di tujuan itu ada kondisi bahwa misalnya dia sudah melakukan ini. Jadi hanya penanda saja dari kompetensi dasar. Ya. Nanti dicoba, saya biasa langsung atau saya berikan contoh ya kalau mau. Iya. Satu mungkin. Ini jual Pancasila. Dari tahun 2 bilang 50 juta, ternyata belakangan mungkin dari Pak Mulyadi dari pasar. Kelihatan Pak Sarip? Iya Pak, masih diperkecil saya Pak. Iya. Sudah Pak. Sudah ya. Nah, di sini kan tinggal mengopi nih yang kompetensi 3 dan 4. Jadi tidak perlu ada muncul KI1, KI2 Pak. KI1, KI2 ya, tidak perlu di ini. Seperti ini ya. Jadi misalnya mengenal jaringan komputer lebih teknis. Ya, ini ada 2. Mengenal topologi jaringan dan peranannya bagi pengguna. Bahkan di sini sebenarnya tidak apa namanya tidak muncul hanya audiensnya. Iya. Analisis jenis-jenis topologi jaringannya penandanya ini bahwa dia penguasaan ini, dia tanda ininya ini, tandanya ini bahwa ya sama dengan ini menjelaskan komponen jaringan dan mekanisme yang terjadi dalam sebuah jaringan, menganalisis komponen-komponen topologi jaringan beserta fungsinya, menyimpulkan ini ada 3 ya, ada 3 dia buat. Kalau dia di sini Pak Sarip ini dia pasangan ini antara apa namanya pengetahuan dengan keterampilan. Iya Pak. Ya, walaupun dia sini sebenarnya menjelaskan dia keterampilan ini. Ini contoh yang dari PTK. Kalau di sini dia sudah ada. Hanya dia pindahkan ini. Kalau di sini langsung
ada 2 di sini di atas, ada peserta didik, ada audiensnya, dibuat secara umum. Iya. Kemudian ada di sini yang menggunakan pendekatan, menggunakan model, ini kondisinya, ya kondisi, ya. Kemudian di sini ada dengan baik, ini kan degree-nya ya. Kemudian ini mengenal topologi, ini behavior-nya. Seperti itu ya, seperti itu yang kemudian materinya ya bisa ada judulnya. Iya. Kalau bisa, jadi saya anukan, kalau materi itu biasa langsung ini bisa dilihat dari sini. Ya, topologi jaringan bisa tambahin nanti jenis-jenis topologi, Iya. komponen topologi, kelebihan dan kekurangan topologi, dibuat poin-pointernya. Jadi bukan hanya judulnya sebenarnya. Iya, Dapat Pak. ada topologi jaringan, kemudian ada poin-poinnya di situ. Ya. Kemudian ini pendekatan yang digunakan saintifik, Model kemudian PBL. kemudian metode ceramah dan diskusi. Ya, itu yang ini. Kemudian ada kegiatan inti, karena ini dia pakai pendekatan saintifik ya, saintifik. Kemudian dia gunakan PBL. Jadi PBL-nya kelihatan di sini. Iya, PBL-nya itu, Pak, sintaksnya. Dimunculkan di situ. PBL-nya itu. Langkah-langkah PBL, kolaborasi, komunikasi, kreativitas. Kemudian dibuatkan kalau misalnya ini mengamati, ini tadi pendekatannya muncul di sini di dalam. Ini mengamati, menanya, mengasosiasi, ya, mengumpulkan data, kemudian mengkomunikasikan, ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kemudian pertemuan bisa langsung ke pertemuan kedua. Di skenario-nya ada pertemuan kedua. Dia pakai juga tetap dia tadi karena hanya satu model yang digunakan. Jadi tetap ditulis di sini PBL-nya. Ini modelnya di sini. Model, kemudian di sini nanti kelihatan metodenya, rupanya di situ semua kelihatan. Oke, kita tarik ke bawah. Ya, ini medianya, alat, bahan, sumber belajar. Sumber belajarnya bisa link, bisa buku, ya, bisa di situ. Kemudian penilaian tinggal disebut saja. Penilaian sikap pakai observasi, instrumennya lembar pengamatan, pengetahuan tes tertulis, nanti instrumennya pilihan ganda. Keterampilan, tugas kelompok, ini nanti ada instrumennya adalah uraian. Remedial, jadi yang belum KKM mengajarkan soal evaluasi yang sama tentang materi pembelajaran, ya, ditugaskan untuk mengeksplorasi materi baru, ya. Pengayaan itu kita harus baru, kemudian di bawah. Oke, saya kira itu Pak Sarip. Nanti diminta tolong Pak Sarip bisa diadakan teman menentukan dulu, menentukan KD-nya, menentukan KD, kemudian indikator pencapaian kompetensi. Ya, makasih. Silakan Pak Sarip. Oke, Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang menjelang sore Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak dosen pendamping yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali bertemu di room virtual ini untuk melanjutkan kegiatan kita dari kegiatan yang sebelumnya tadi pagi. Ya, seperti yang kita sepakati bahwa untuk siang hari ini kalau bisa tiap peserta menampilkan atau paling tidak memperlihatkan program semester untuk menentukan
materi yang akan kita ajarkan nantinya atau akan kita buatkan rencana aksi sekaligus untuk persiapan pelaksanaan PPL nantinya. Ya. Olehnya itu mungkin dari Bapak Ibu yang sudah bergabung, ya, apakah langsung saja diperlihatkan atau bagaimana kira-kira teknisnya, Pak? Ya. Jadi untuk contoh RPP saya kira sudah diperlihatkan tadi sama Pak Supriyadi bagaimana RPP yang akan kita buat, kemudian langkah-langkahnya. Kemudian yang pertama yang harus kita tahu adalah penentuan KD dulu supaya kita tidak apalagi namanya mengira-ngira, tapi berdasarkan program semester yang Bapak Ibu buat itu bisa ditentukan KD yang akan diajarkan nantinya. Mulai misalnya di rencana aksi pertama, ya, karena di situ kita rencanakan bahwa dalam satu rencana aksi itu akan minimal di 2 kali pertemuan, ya, dibuat 2 kali pertemuan. Ya, kalaupun misalnya satu RPP 2 kali pertemuan bisa dibuat. Kalau misalnya materinya agak luas, mungkin bisa kita buat satu RPP 2 kali. Cuma tentu yang dibuat itu sintaksnya juga dibuat 2 kali. Ya, berdasarkan model dan pendekatan pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Saya kira itu ya pengantar dari saya. Mungkin ada yang siapa Bapak Ibu yang mau pertama menampilkan dulu untuk penentuan materinya, Pak. Baru kita lanjut ke KI 3 dan KI 4-nya itu untuk merumuskan dari IPK-nya. Indikator pencapaian kompetensi. Ya. Nah, seperti tadi di indikator pencapaian kompetensi itu belum disebutkan misalnya objeknya, ya, belum disebut apalagi namanya audiensnya, maksud saya. Tapi di situ baru pencapaian bahwa sudah ada apalagi namanya indikator pencapaian bahwa ini yang akan kita capai. Ya, nanti di tujuan pembelajaran baru jelas di situ sudah lengkap, ada audiens, ada indikator pencapaian, ya, seperti degree-nya itu. Siapa kira-kira, Pak atau ketua kelas dulu? Pak Maruf. Pak Maruf monitor? Iya Pak, siapa? Iya. Bisa Pak Maruf? Masih Pak, masih progres Pak. Karena tadi saya mau memilih. Apa-apa Pak, saya Pak ya? Boleh Pak. Ya, program semesternya saja dulu Pak, supaya bisa diperkirakan. Karena itu rencana pelaksanaannya itu Pak, rencana PPL-nya itu kan minggu kedua di bulan Oktober. Iya, jadi sudah bisa kita prediksi bahwa kemungkinan materi ini yang saya ajarkan. Silakan Pak Maruf. Ya Pak. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, belum, karena saya baru mau buat ulang Pak. Tapi Pak, sudah di sini Pak ananya. Maaf Pak, ya, mungkin memang sebelum-sebelumnya Pak saya hanya untuk copy paste Pak dari Bapak guru-guru yang senior gitu Pak. Iya ya. Oke, dan sekarang saya mau coba buat dari awal Pak.
Terus dan kalau kita Pak yang di sini yang di SMK Kuripan itu yang kemarin itu efektifnya belajar itu mulai dari Agustus. Sudah saya perlihatkan Pak kalender pendidikannya Pak. Iya. Kalender pendidikan yang diterapkan di kita, tapi yang di sini Pak, yang di kalender ini kan di sini ini mulainya dari bulan Juli Pak. Dan Iya, Juli. tapi kemarin yang di prakteknya itu hampir masuk ke Agustus. bulan Agustus Pak, karena perpanjangan masa Iya. masa libur dan apa namanya Pak, dan Mahasiswa baru ya. mahasiswa baru Pak, hampir sampai kita mulai dari Agustus, dan sekarang di kita sudah berada di September nih Pak, di September ya Minggu bulan. ketiga. Dan Yang di ini. sini sudah kita sedang beneran Pak diterapkan Pak yang ini, kita sedang semester sekarang Pak, yang di minggu ini sedang semester sampai akhirnya. Dan di sini walaupun kita mulai dari ini, yang kita lakukan Pak namanya aja guru produktif Pak kan. Iya. Kemarin walaupun kita pertama realnya yang di SMK kita di semester depan itu Pak full 6 bulan untuk PKL-nya Pak. Dan nanti kan tidak ada pembelajaran yang langsung di ketika semester mulai dari Januari. Tidak ada pembelajaran Pak, tidak ada pembelajaran yang langsung, tapi melalui proses daring. Tapi biasanya yang daring tuh jarang Pak aktif siswa karena mereka fokus di industri. Nah terus yang kita di sini Bapak dari kurikulum kita berinisiatif, nanti kan di akhir semester yang di 2023 di akhir semester yang sekarang yang kelas 11 semester ganjil, yang semester genapnya tetap kan kita mengisi nilai raport Pak, dan di sana itu kan untuk biar tidak mengarang-arang katanya nilainya. Dan sekarang yang mid ini, yang mid kita khusus untuk kelas 11 ini yang sekarang ini dipakai jadi nilai semester untuk kelas yang di semester ini Pak, dan semesternya besok itu yang berada di bulan akhir semester yang bulan di Desember ini akan menjadi nilai semester di akhir tahun 2023 Pak. Dan dari KD-KD ini Pak kan kita menganalisis Pak, kalau di sini Pak analisis kompetensi inti Pak, KKI kompetensi yang utama pokoknya Pak, karena ada beberapa KIKD yang kita tidak ajarkan Pak, karena mereka kita analisis sama jurusan karena mereka akan kemungkinan akan mendapatkan di industri Pak, gitu. Nih Pak. Jadi ada istilahnya kurikulum mapping ya. Ya Pak, mereka akan mendapatkan di industri dan kita tidak ajarkan Pak di sini. Iya. Makanya terus yang kita lakukan itu, makanya Pak, yang kalau kita sebentar saya share screen lagi Pak. Nah, ketika masuk di sini, nah ketika saya ulang buat yang kemarin ini, saya menggunakan mapel penerapan sistem radio dan televisi Pak, PSRT. Ini saya pilih karena salah ini banyak yang kita pakai untuk jadi medianya Pak. Dan di sini yang saya lakukan untuk di awal-awal ini adalah pertama tuh ketika mereka masuk itu memang arahan dari kita itu mengevaluasi dulu Pak kemampuan siswa, karena di sini kan kalau dia masuk ke radio dan televisi ini dasar-dasar mereka tuh minimal kuat Pak, dari proses pengukuran dan
dan sebagainya, mengukur untuk komponen-komponennya. Dan ternyata ketika kita analisa, rata-rata mereka kemampuannya masih lupa Pak di materi awal, dan kita berinisiatif untuk mengulangnya Pak gitu. Dan dari sini walaupun seperti itu Kak, yang beberapa kompetensi yang dari sini itu, makanya saya mungkin Pak masih bingung Pak, nanti dari sini ini kan ada yang kita hilangkan dari KD-KD ini. Iya. Ada yang tidak disampaikan di kelas, namun mereka akan mendapatkannya di industri. Iya Pak. Nah, rencana saya Pak, saya akan masuk di sini Pak, yang khusus di bagian langsung ke bagian ini Pak, bagian di bawah-bawah ini akan langsung saya terapkan di sini, dan nanti setelah pulang PKL rencananya itu akan masih banyak Pak yang di bawahnya untuk saya terapkan di sekitar di sini Pak. Ini KD 34 ya. Iya Pak, sekitar sini. Ini mulai rencana anunya Pak, rencana dibuatkan KD untuk rencana aksi 1. Iya Pak. Karena di sini, karena kalau yang teori-teori ini Pak, kan di sini kan awal-awalnya hanya sekedar teori. Teori-teori ini sudah karakteristik frekuensi dan propagasi gelombang radio dan seterusnya. Propagasi gelombang radio, berdasarkan macam-macam sistem penerima dan pemancar radio. Ini saya lebih menekankan ke Google Classroom Pak, yang di sana, tapi kemungkinan agak kurang efektif, tapi namun seperti saya bilang tadi Pak, karena waktunya sangat mepet sekali, itu kita lebih mengarahkan ke sambil kita praktikkan. Biasanya Pak, cara kita di sini sambil kita praktikkan, sambil kita teori dulu Pak, teori sedikit praktikkan, teori sedikit praktikkan, tidak kita, maksudnya tidak dibagi-bagi. Mungkin nanti saya atur Pak prosesnya Pak, makanya saya buat ulang dari seperti ini. Terus rata-rata Pak, yang ketika saya punya RPP yang kemarin yang dibagikan sama yang dikasih Pak, bukan dibagikan, saya dikasih untuk sama jurusan, itu hanya untuk untuk administrasi Pak, ketika ke kepala sekolah gitu. Dan di prakteknya kita mengikuti kemampuan peserta didik. Oke Pak, maaf Pak. Ya Pak, masih sekitar ini aja Pak progres saya Pak. Oke. Besok pagi Pak. Jadi begini barangkali Pak Maruf. Ini tujuannya ini Pak, supaya kita tidak tidak membuat RPP yang mengira-ngira materinya. Makanya itu tadi diharapkan supaya di program semester itu sudah jelas ya. Kan sama ini misalnya kita di program semester itu Pak, kan terkait semua mulai perhitungan minggu efektif. Ya Pak. Ya, dari kajian silabus, kemudian disesuaikan minggu efektif dalam satu semester itu berapa minggu efektif yang kita gunakan untuk PBM. Nah, makanya kita tandai misalnya di bulan Juli misalnya rencana menurut kalender pendidikan ada 2 minggu misalnya efektif di situ. Itu saja. Jadi diperkirakan ini KD ini yang terlaksana. Nah, kemudian kalau misalnya di di bulan Agustus berapa minggu efektif, berapa tidak efektif. Nah, misalnya dalam satu semester itu misalnya 21 pekan atau minggu yang efektif, kemudian dikurangi dengan misalnya pelaksanaan semester, mid semester dan semester dan pengelolaan nilai. Nah, itu dikurangi misalnya 3 pekan minggu efektif, berarti tinggal 18. Nah, 18 pekan efektif inilah yang dibagi berdasarkan KD yang mau diajarkan dalam satu semester itu. Nah, itu yang dibagi. Nah, dalam satu pekan misalnya diajarkan 7 jam pelajaran.
Ya, itu yang dibagi Pak. Misalnya KD 31 ini kira-kira berapa pekan? Misalnya, oh selesai bisa 1 kali pertemuan, 1 pekan selesai. Ya, berarti pada pekan berikutnya, ya, kita tinggal selesaikan lagi materi apa lagi. Apakah kita mau langsung di prakteknya kita ambil, ya? Misalnya di KD 4.1-nya ini, nah, itu juga yang kita perhitungkan. Jadi berarti untuk menyelesaikan ini satu kompetensi, misalnya 3.1 dan 4.1 itu kan 1 KD. Iya Pak ya, 1 KD. Berarti penyajian materinya kalau misalnya 1 pekan kita mau selesaikan, berarti kita berapa kira-kira penyajian teorinya ini berapa berapa jam, ya? Kalau misalnya 1 pekan diselesaikan kedua ini, berarti kemungkinan 3 jam atau kemudian 4 jam itu prakteknya misalnya. Ya, itu analisanya kita seperti itu, Pak. Makanya di indikator IPK-nya itu, indikator pencapaian kompetensi itu ditentukan bahwa di KD untuk 3.1-nya itu sekian tujuan yang akan kita capai. Ya, atau sekian IPK yang kita capai, kita buat. Itu yang kita ajarkan. Kemudian di KD 4.1 di 4.1-nya itu untuk keterampilannya sekian IPK yang kita buat. Nah, itulah kalau misalnya 2 atau 3 di IPK pengetahuan, kemudian ada 3 juga di keterampilan, itu yang harus Pak, yang direalisasikan nantinya untuk menyelesaikan 1 KD. Nah, boleh atau bisa juga kalau seperti penjelasannya Pak Ma'ruf tadi yang saya tangkap bahwa kita yang biasanya kita ajarkan hanya kita dahulukan dulu teorinya semua dengan harapan bahwa beberapa keterampilan itu akan dilaksanakan di industri. Itu juga bisa seperti itu Pak, tapi kan paling tidak ada keterampilan dalam setiap adu yang bisa kita laksanakan di sekolah, misalnya praktek simulasinya, simulasinya. Tidak semua KD keterampilan itu Pak dilaksanakan di industri, hanya sebagian besar mungkin, tapi pasti ada keterampilan apalagi namanya dasar yang bisa kita laksanakan di sekolah. Saya kira itu saran saya Pak Ma'ruf. Kemudian yang berikut ini yang mau ditentukan sekarang Pak, kira-kira KD apa berdasarkan misalnya di KD perkirakan misalnya di Oktober pekan kedua, berarti di sini Pak. Nah, kira-kira KD apa yang cocok di sini? Misalnya 2 pekan, ya 2 pekan dilaksanakan 1 RPP. Berarti di sini KD minggu pekan kedua dan ketiga. Ya, kemudian rencana aksi kedua misalnya kalau dia langsung berarti di pekan keempat dengan pekan pertama di bulan November. Begitu seterusnya Pak. Jadi itu yang kita maksudkan untuk kita buatkan rencana aksi. Itu yang mau ditandai seperti itu Pak. Nah, jadi ini misalnya ini KD 3.2 ya, KD 2 yang dengan KD 42 yang mau dilaksanakan di rencana aksi kedua. Nah, itu begitu seterusnya Pak. Jadi dia berlangsung terus seperti itu. Saya kira itu Pak Ma'ruf, masukan dari saya Pak. Termasuk. Pak, saya mau tanya Pak, ini kan banyak kan KD-nya Pak, yang KD-KD ini, terus yang kita akan kumpulkan nanti di LMS itu yang kita akan praktekkan aja atau semuanya Pak kita buat? Iya, karena itu sudah pasti itu Pak, lengkap itu RPP-nya. Ya, RPP, kemudian materi, kemudian medianya, ya, media apa yang Bapak gunakan. Ya, kalau makanya itu disesuaikan dengan masalah dan akar masalah yang Bapak pilih kemarin. Selalu mengacu ke situ Pak. Ya, selalu mengacu. Kalau misalnya kemarin itu masalahnya adalah motivasi siswa rendah, akar masalahnya adalah apa lagi namanya
misalnya metode pembelajaran atau model pembelajaran tidak sesuai, itulah yang kita angkat di situ. Bahwa KD apapun yang Bapak ajarkan selalu mengacu kepada masalah dan akar masalah. Karena yang diukur itu adalah keberhasilan nanti di PBM-nya, Pak. Itu kemarin kan belum ada KD yang kita tentukan. Kita hanya mengatakan bahwa masalahnya siswa yang terjadi di kelas seperti ini. Nah, kita akar masalahnya adalah misalnya model pembelajaran atau metode atau media yang tidak sesuai. Sehingga menyebabkan rendahnya motivasi misalnya. Nah, tentu semua persyaratan itu Pak, RPP, lengkap materi dan seterusnya sampai medianya, tetapi seperti disarankan Pak Supriyadi tadi, instrumen penilaiannya itu adalah instrumen penilaian untuk media misalnya atau metode. Sehingga terjawab itu akar masalah dan masalahnya kemarin, Pak. Ya, itu saya kira itu, Pak. Ya. Saya kira begitu, Pak Maruf, ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, cukup, Pak. Ada lagi yang lain, Pak? Bapak Ibu. Pak Misanul. Silakan Pak Misanul. Terima kasih Pak. Mohon izin share Pak. Iya, Kalau silakan, saya Pak. sudah membuat rancangannya Iya. untuk di mapel mikroprosesor Pak. Iya. Oke. Ini udah dikombinasikan Pak dengan Iya. KD-nya yang ada 8. Iya. Terus rencananya di bulan Oktobernya saya menggunakan ini Pak. Di minggu 1, 2, 3 ini di KD menerapkan program aplikasi sederhana, sistem minimum mikroprosesor, Iya. dan membuat program aplikasi sederhana Pak. Iya. Kayak 337 dengan 4.7 47 Pak. Pak. Iya, itu mulainya Pak toh? Iya Pak. Iya, itu sudah jelas itu Pak. Berarti yang Bapak buat nanti di rencana aksi adalah ini Pak. Kita mulai untuk rencana aksi 1 KD 3.7 dengan KD 4.37. Nah, kalau Bapak sudah tentukan seperti ini di KD, berarti kita sudah bisa menentukan IPK-nya Pak. Iya Pak. Iya, sudah bisa kita tentukan berapa kira-kira IPK yang dibuat di pengetahuan dan berapa kira-kira IPK yang kita buat di keterampilan. Nah, itulah yang kita ini perjelas. Kemudian dari IPK itu kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran sudah jelas di situ Pak, bahwa kita harus menggunakan KKO yang bisa diukur. Ya, artinya kata-kata operasional. Ya, misalnya siswa dapat menyebutkan komponen ini dengan benar. Ya, itu sudah jelas di situ. Atau bisa juga di atasnya apabila pembelajaran ini selesai siswa dapat titik 2. Bisa juga dibuat seperti ini, seperti itu. Ya, siswa dapat menyebutkan beberapa komponen ini. Siswa dapat dapat menjelaskan fungsi komponen ini dengan benar. Gitu Pak. Hanya seperti itu. Yang ingin saya tanyakan di alokasi waktunya Pak. Iya, alokasi waktu itu Bapak yang menentukan. Misalnya ini kan 24 jam Pak ya, ini per pekan. Per pekannya ini 8 jam Pak. Kalau jam. ini 3 pekan ini kan biasanya 24 kalau jam. 8 jam ini Pak. Misalnya ini 8 jam. Ini berapa jam per pekan nih Pak? 2 kali Pak. Berarti 8 JP per pekan Pak. Ya, 8 JP per pekan Pak. Berarti ini kalau 24 jam itu berarti 3 pekan dia harus diselesaikan. Oh gitu Pak. Oh. Iya. Nah, tapi berarti untuk kegiatan belajarnya nanti ada 3 tahap Pak ya? Iya. Apakah pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 seperti itu Pak ya? Jadi ini yang Pak, ini yang perlu dikomunikasikan sebentar. Apakah kalau misalnya ini satu RPP ini bisa dilaksanakan 3 kali pertemuan, sedangkan kemudian RPP berikutnya ya misalnya
Bapak buat misalnya RPP berikutnya, ini kan 4 kali pertemuan ini Pak ya. Iya. 4 kali pertemuan. Kalau misalnya 32 jam Pak ya, 30 misalnya 8 berarti ya 4 Pak. 4 kali 8 32. Berarti ini 4 kali Saya pertemuan. udah merancang IPK-nya Pak, ICP-nya. Iya. Itu ini sudah ada 3, yang ini sudah ada 4 Pak. Iya. Apakah itu per IPK harus menguasai dulu, atau buatannya RPP saya ini apakah langsung jadi 1 per KD atau per IPK Pak? Pertanyaannya seperti itu Pak, mohon maaf. Iya. Biasanya kalau kita di tujuan pembelajaran itu Pak per IPK. Oke. Ya, itu yang didahulukan. Iya. Itu Pak. Nah, itu yang biasanya begitu Pak, karena KD itu kan boleh kata umum. Yang gitu. dipersempit lagi di tujuan pembelajaran itu, tapi biasanya Ya. Tujuan pembelajaran mengacu dari IPK yang dibuat. Ya Pak. Ya, kemudian dari tujuan pembelajaran itu runtut dengan materinya Pak ya, materi ajarnya. Siapa Pak? Nah, saya kira begitu Pak urutannya. Cuma nanti sebentar kita ada Pak Supriyadi, gimana kira-kira ya Pak untuk monitor Pak Supriyadi? Nah, ini yang saya sebentar Pak kita coba komunikasi Iya Pak. pada ya. Karena misalnya bagaimana yang RPP kalau misalnya 1 KD, apakah 1 KD? Kalau pengalaman saya Pak, 1 KD itu 1 RPP, 1 rencana aksi. Pak. Ya biasanya begitu Pak. Cuma kalau panjang seperti ini pertemuannya, sementara kemarin penyampaian dari hasil persepsi tadi malam itu dikatakan bahwa 1 rencana aksi itu saya ingat Pak, minimal 2 kali pertemuan Pak. Berarti bisa lebih. Oh gitu Pak. Iya. Siap. Ya, tadi malam itu penyampaian persepsi saya sudah ingat bahwa minimal 2 kali pertemuan. Oh gitu Pak. Jadi bisa lebih. Berarti ini 1 rencana aksi ini Pak bisa saja. Cuma Ya Pak. ya, cuma yang perlu kan ada pembatasan waktu Pak. Karena Siapa, kita Pak? jadwal pelaksanaan PPL-nya itu kan dibatasi sampai tanggal 12 Desember. Itu sudah berakhir di situ. Nah, cuma kalau misalnya seperti ini berarti tidak cukup 4 RPP kita buat. Misalnya ini, misalnya 4 kali pertemuan ini, misalnya 4 kali pertemuan 1 RPP, berarti itu sudah 4 pekan misalnya, berarti sudah 1 bulan. Nah, ini perlu ini saya belum tahu bagaimana. Iya Pak, karena materinya. Iya, kan kedalaman materi Pak ya. Ini ya temuan itu LKPD-nya masing-masing 1 Pak. Iya. Nanti LKPD-nya 1. Nanti itu dulu Pak, saya belum nanti sebentar kita tanya ke Pak Supriyadi. Saya sudah paham maksudnya Pak Sanul ini. Iya. Karena biasanya kita ya, tapi Pak Supriyadi pindah kalai Pak Seri. Iya Pak. Ada ya. Ya tentu guys. Jadi sebenarnya begini. Buat perangkat itu 4 kan nanti apakah misalnya dipakai semua tidak, tapi harus dibuat 4. Iya. Ya. Iya. Kewajiban untuk buat 4. Apakah nanti misalnya digunakan semua atau tidak, kan bisa saja hanya nanti digunakan. Nah, kemudian yang perlu juga saya garis bawahi, di dalam 1 RPP itu usahakan itu ada bukan hanya pengetahuan, jadi harus ada ada keterampilan. Makanya sebenarnya kalau kita lihat sebelumnya SMK itu kan selalu berpasangan itu. Iya Pak. Iya. Antara pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan. Makanya kalau perlu kita ambil 2 itu Pak. 31, 41 itu selalu berpasangan itu. 32, 42. Iya betul Pak. Ya, bukan 1 kompetensi hanya 31 saja. Berarti itu kan hanya pengetahuan saja. Iya. Ya, selalu jadi nanti mengambil itu pasangan-pasangannya itu Pak. Jadi 1 RPP ambil pasangan itu, misalnya kalau di sini 31, 41 ambil itu. Iya.
Ya, itu Betul. sebenarnya satu paket itu. Iya, betul Pak. Iya. Ya, satu paket. Apakah nanti misalnya di dalamnya itu ada pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, Iya, ya, betul bisa Pak. saja Iya. itu. Jadi Oke bisa Pak. juga modelnya beda. Bisa misalnya tiga satu itu pada pertemuan pertama beda modelnya dengan model yang kedua. Kalau Oh iya, misalnya Oh gitu kita Pak. di pengetahuan. 1-3 itu adalah PBL, Iya. nanti Hmm. ke 1-4-nya itu PGBL, Iya. karena itu adalah Iya, praktek. kalau misalnya iya iya. Ya, begitu tuh. Iya, Ah, betul Pak. Siap Pak. Iya. ya, jelas tuh. Ya. Iya. Oh, boleh. Ya. Jadi dibuat saja, apakah nanti digunakan Iya. atau tidak, nah, ini kewajiban untuk buat. Iya. Siap Bapak. Oke Pak, saya kira sudah Iya, jelas itu iya, Pak. oke. Iya. Oke, saya kira itu Pak Misanul. Iya. Sudah jelas Pak ya. Oke. Sudah Pak. Oke Pak. Terima kasih. Saya kira cukup Pak. Pak Misanul. Jadi kita istilahnya. Terima kasih Bapak atas bimbingannya. Oke. Iya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya kira cukup. Yang masih ada yang Bapak lah, artinya kalau misalnya Bapak mau mencermati seperti ini, Pak jelas sekali tadi adanya Pak program semesternya Pak Misanul, ya, saya kira jelas. Ya, tinggal itu kita pedomani. Atau masih ada ya Bapak Ibu yang lain yang mau memperlihatkan program Oke, jadi semesternya? saya mengharapkan Pak Sarip, saya mengharapkan semua itu ada Program semesternya. prosemnya itu, Iya Pak. ya, supaya tadi disampaikan Pak Iya. Pak Sarip itu kita hanya mengarang-arang itu tidak ada prosemnya itu, ya, yang Iya. kita mau tampilkan. Jadi berdasarkan prosem, bahkan sebenarnya nanti pada saat mengumpul itu RPP bisa diikutkan di depan itu adalah prosemnya, itu satu Iya, perangkat sudah. itu sebenarnya. Iya, Iya, perangkat jadi begitu Pak. di halaman pertama, Iya. itu ada bahkan prota dan prosemnya. Dan silabusnya. Iya, iya, silabusnya Iya. lengkap itu. Itulah Iya. kurikulumnya, Pak. kurikulumnya. Iya itu. Di situlah perangkatnya Pak. Jadi Iya, memang harus iya. lengkap Pak. Jadi diusahakan Termasuk- selalu mencari Iya. prosemnya, minimal prosemnya ada. Nanti Iya. dasarnya untuk membuat menentukan Iya KD. kompetensi dasarnya. Iya. Kompetensi dasarnya itu. Mohon izin tanya Pak. Ya, Untuk silakan. besok kemungkinan ditagih yang mana Pak kemungkinan? Apa cuma dari RPP dulu sampai atas sampai LKPD-nya Pak? Kalau besok itu bisa masih kita bahas tentang prosemnya, itu masih kurikulum sebenarnya. Coba saya perlihatkan ya. Kalau saya cermati itu seperti tadi malam itu Pak, sudah harus jadi satu rencana aksi besok Pak. Makanya kalau saya 2 hari saya perhitungannya Pak, satu rencana Iya. aksi. Itu apa mampu dilaksanakan dibuat seperti itu. Tapi saya pikir kalau sudah jadi satu ini Pak, saya pikir untuk rencana aksi kedua ketiga saya kira enggak terlalu banyak. Sebenarnya penyusunan RPP itu Pak Sarip. Iya. Itu di hari ketiga, Pi. Iya. Kita masih di analisis kurikulum. Iya. Terus saya tampilkan dulu ya, saya tampilkan Iya, supaya kita satu bahasan. Ini, jadi kita masih membahas ini 2 hari ini. Jadi 2 hari ini kita masih membahas ini. Ya ini yang sekarang ini hari. Analisis kurikulum Prota dan Promes. Kemudian panduan penyusunan perangkat. Baru kita masih diskusikan tadi itu. Bagaimana buat ini, bagaimana formatnya. Nanti hari Senin, itu baru kita mulai menyusun. Oleh karena itu saya mengharapkan di 2 hari ini, itu harus sudah ditentukan itu kompetensi dasarnya. Iya Pak. Kompetensi dasarnya itu dari Promes ini, prosem. Ini saya bikin kacau saya ini Promes. Prosem ya.
prosem sebenarnya itu. Iya, proses. Oh, ini program tahunan. Ini Iya. program mesti katanya. Iya. Oh, begitu. Program mesti. Iya. Jadi besok sudah harus semua punya prosem. Prosem ya, sudah harus punya semua program semester. Karena kacau memang kalau tidak ada prosemnya itu. Iya. Ya. Nanti- Malah kalau perangkat pembelajaran itu Pak, mulai dari dari silabus, kemudian Iya. dibuat dari apa lagi namanya kalender pendidikan, penentuan minggu efektif, pekan efektif, kemudian baru masuk di pembuatan program semester. Nah, Iya. tapi kan yang kita anggap ini bahwa itu semua sudah jadi. Iya. Sudah jadi, tinggal mencocokkan kami antara KD yang akan diajarkan pada bulan Oktober minggu kedua itu, Oktober bulan kedua, tinggal itu yang kita memulai di situ. Iya. Pak, iya Pak. Iya. Silakan Pak. Iya. Jadi di hari kedua sebenarnya sudah bisa juga ada penyusunan menentukan KD-nya, menentukan indikatornya, ya. Iya. Nah, nanti di hari ketiga itu ya sudah harus ada ditampilkan di situ. Kan ini ada libur toh, hari Minggu bisa kerjakan. Nanti hari Senin itu sudah harus ada RPP yang perlu didiskusikan, Mbak. Jangan baru menyusun lagi di situ. Baru hari Kamis ini Pak. Hari Ya. Sabtu. Hari Rabu ini hari Kamis ini Pak. Hari Kamis. Iya, Oh iya, Kamis hari pas Jumat. Sabtu. Berarti Sabtu ini. Iya, Sabtu Pak. Iya. Ya, Sabtu. Ah, Hari Sabtu sudah harus ada yang jadi. iya, hari Sabtu. Oke, siapa lagi mau tampilkan? Pak Sarip, silakan Pak Sarip di Iya. anu dulu. Oke Pak. Ada Pak Andi Hasran ini, silakan Pak Andi. Ya, Pak. Ya, Kalau cepat itu Pak Andi, izin share. pakai anu Pak. Cepat. Ada Izin, masukan. izin share, Pak. Silakan Pak. Iya, silakan. Izin share izin Silakan. share protes apa promes. Proses. Tidak bisa Pak nge-share. Hah? Oh, Masih terbuka. Di stop dulu Tapi- Pak. Oh, udah stop dulu ya, sorry. Ya, Iya, oke, silakan Pak Andi. Pak, makasih. Prosem. Sudah kelihatan Pak. Oke Pak Andi. Siap. Iya. Ini materinya Pak yang ada di prakarya untuk rekayasa. Prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik rumah tangga dan instalasi listrik. Ada materi tentang elektronika, tapi itu di semester genap, Pak. Oh gitu. Iya. Karena Ini- kan di prakarya itu ada 4 aspek. Iya Pak. Kerajinan, rekayasa, budidaya, dengan apa lagi satu? Pengolahan. Jadi selama ini yang saya ajarkan di sini itu ambil satu aspek saja, Pak. Minimal 2, biasa saya padukan dengan budidaya. Ini yang seharusnya ini Pandi pindah ke SMK ini. Jangan lagi deh. Karena saya yakin ke depan ini Pandi tidak bisa bertahan di Pak. iya. Tidak bisa bertahan di SMP. Bisa. Iya, harus pindah ke SMK. Karena tidak terbayar nanti sertifikasi itu Pak. Karena yakin tidak cukup jam tak. Kalau berdasarkan kecuali kalau ada tugas tambahan ya. Tugas tambahan misalnya jadi wakase atau jadi apa itu bisa 12 jam. Iya. Tapi kalau kita bertahan di SMP Pak ada sertifikasi tadi elektronika setengah mati Pak. Itu ya saran saya Pak. Jadi bagaimana ini saya harusnya Pak dari sekarang
Nah, kalau Kalau pakai SMK tuh gimana, Pak? kalau saya sarankan Pak, ya lebih bagus barangkali kita nebeng PPL-nya nanti di SMK supaya Oh, begitu ya deh. SMK ya. Di mana ke sekolah ini Pak? DKI ke SMK apakah yang di kota ini? Di SMK. Jauh, Pak. Oh, jauh. Iya, 40 kilo. Nah, itu Lumayan. ya, Ada SMK di sini, Pak. Ada di SMK di sini. Di Iya, maksudnya iya. kota kecamatan SMK 3, SMK 3 Ada Wajo. jurusan elektronikanya di situ, Pak. Ada TAV di sana kayaknya, Pak. Iya, kalau ada. Kayaknya kalau ada itu mungkin ada saya kenal itu teman-teman sudah tahu SMK berapa. Ibu Sania di sana. Oh, di sana Pak. Iya. Saya kira mungkin lebih cocoknya kita Pak. PPL-nya nanti di situ. Dari sekarang kita ini. Karena kalau saya Jadi ini yang saya lakukan sekarang apa, Pak? Koordinasi memang minta Iya. anunya di sana atau bagaimana? Pak Supradi mungkin ada masukan barangkali Pak, bagaimana kira-kira solusinya di Pandi Pak? Pandi ini. Atau sebentar Pandi, saya baru kali beri. Iya. Sebentar mungkin ada teman yang lain dulu Pak. Nanti sebentar kita selesaikan baru. Kalau sudah jelas posisinya Bapak di mana, ya saya kira itu Pak. Iya, saya kira. Kalau yang di SMP, insya Allah lengkap. Boleh sampai RPP sudah jadi nih, tapi kalau untuk di SMK baru kalau yang mulai start dari awal. Cuma ya betul Pak, sudah benarnya. Nah, cuma kalau saya takutkan Pak, misalnya, tapi mudah-mudahan bisa dilaksanakan itu juga. Tidak ada ditanyakan tadi waktu penyamaan persepsi itu. Iya, Pak. Ya, otomatis ini sudah ada Bapak. Iya. Ingat sebentar itu. Baru itu materi tidak bisa ditarik ke semester sekarang Pak Di. Yang materi elektronika itu. Iya, dasar-dasar elektronika mungkin bisa saya perlihatkan dulu tadi. Iya. Dia 434 atau 4. Sudah bisa main bertelepon. Oke, instrumen patut. Kurang aja. Dulu telepon ini. Biasa keluhan lupa lah itu keluhan. Ya udah Tapi bicara WD. Ini. Digital. Berapa KD ini Pak? Dua KD saja. 2 KD saya. Iya, 16 JP. 16 JP ya. Ini saya nukang ini Pak, nanti kalau sertifikasi Pak, nah begini jam aduh. Iya. Kemarin saya sudah tanyakan kalau misalnya di linearnya dengan mapelnya di SMP linear aja Pak. Oh linear aja Pak ya? Iya, kalau masalah jam alhamdulillah terpenuhi, cuma ini untuk PPL. Oh gitu. Karena saya sudah bicarakan dengan kepala sekolah, bahkan dinas terkait, kalau untuk jamnya linear. Nah, itu untuk ini nih PPG ini Pak terkendala di situ kan. Ya itu anunya Pak. Teman-teman kan SMK. Iya. Karena kita di SMP kan tidak fokus ke situ, tidak kayak di SMK Pak. Iya betul. Sebenarnya kalau mau istilahnya dicukupkan ya cukup karena banyak yang bisa kita lakukan. Ya, apakah misalnya ada kegiatan apakah yang bisa jadi pendamping ini yang mencukupkan jam bisa. Malah saya lihat di sekolahnya ibu itu yang tidak cukup jamnya jadi kepala perpustakaan apa. Iya, kalau masalah jam dia terpenuhi. Cuma ini yang ini Pak, jangan sampai kita apalagi namanya tidak bisa diakomodir ini pelaksanaan di PPG-nya. Iya. Itu saya tanyakan juga sempat sama Pak Alamsyah kemarin. Iya. Mungkin terus tidak tersampaikan ke atas. Oh. Kalau tanggapannya Ibu Pur tidak Pak. Gimana nih?
kemarin Pak Alamsyah yang sempat Ibu Pur ndak kasih solusi. Pak Alamsyah bilang suruh siapkan 2 ancang-ancang dari sekarang. Jadi karena dia juga kan dulu kasusnya begitu. Dia di SMK aja tapi bukan jurusannya. Iya, Dia iya, iya. hampir sama aja dengan kasusnya Jadi saya. dia terus solusinya dia di mana, Pak? Terus solusinya dia Waktu dia di PPG. sekolah lain Ki, Pak. Oh, Waktunya sekolah dulu lain. dia di sekolah lain Ki. Iya. Oh, Begitu PPG. solusinya. Cuma ya betul. Itulah yang saya maksudkan, Pak. Saya juga berpikirnya seperti itu. Itu makanya ini Pak saya menunggu. Iya. Iya. Kalau itu Menunggu kepastian kalau memang tidak bisa dipakai SMK. Oke, saya kira sebentar Pak. Iya. Pak Karsele Iya. masih Iya, sebentar Pak. ya. Nah, Iya, mungkin silakan, ada Pak. teman Nanti lain yang sebentar masih kita share ya. datang. Terima kasih Pak. Iya, oke Pak Andi. Allah. Berapa orang minta di Pak Sari? Baru 2 orang, 3 Baru orang 2 ini. orang Pak. Ini Pak, saya ada pertanyaannya Pak Andi Hasran ini. Ah, Kan dia kan mengajar di SMP Pak. Kemudian saya lihat di jamnya itu hanya dua KD yang bisa jalan ini semester, itu pun tidak sesuai dengan jurusannya. Di mana kah dia Pak Andi ini kah? Di SMP Suping. Pak. Bukan di Sengkang Pak, Wajo. SMK apa yang ada di Wajo, Pak Andi? Di Wajo Pak. SMK apa? SMK 3 yang paling dekat dari itu Pak. SMK 3. Iya, ada TAP-nya SMK katanya. 3 Wajo yang paling dekat. Iya, Wajo, lebih iya. baik anu ke Pandi kalau bisa jadi di sana nanti PPL ku di situ. Iya. Iya. Ya di situ mau ke Kami PPL. Iya. Kan ada jika Rencana nalam di begitu, situ toh. Maksud saya kan ada jika nalam. Iya. Mau pergi kau cari itu promesnya di sana. Kemudian ini memang kacau itu kalau kau mau di SMP. Itu bilang betul SMK Pak. Iya, seandainya aku tahu kepala dinasnya, aku suruh kasih pindah kok. Ada, alhamdulillah tadi ada kita punya alumni, dia kepala dinas Pak Sarip. Di mana Pak? Di Takalar. Oh. Ada itu yang keriting-keriting rambutnya, angkatannya Pak Mulyadi. Wih. Kepala dinas di Takalar. Alhamdulillah. Kepala dinas pendidikan Pak ya? Iya, dinas pendidikan. Iya. Iya. Jadi Pak Andi bisa Pak Andi, jadi cari mikir dia supaya juga materinya itu sesuai ki apa yang nanti yang muncul. Iya. Saya juga malah sarankan seperti itu Pak, tapi saya ragu juga. Iya. Nanti di sana PPL kan gampang di satu kampung gitu. Iya, dikaji katanya Pak dari tempat tinggalnya. Bisa Pak. dipandi? 5 kiloan lah. Kalau itu dikaji Pak, 5 kilo. Dikaji itu Pak, masih Kalau- lebih jauh ke kalau Makassar. kota jauh Pak. sekali mau 40 kilo. Tidak menyeberang sungai ji. Kalau saya hubungi Bu Sania nanti Pak ya. Iya. Saya Banyak kira yang itu. elektronika di situ kan. Iya. Bilang saja Pak Supriyadi. Iya. Oh, oke Iya, Pak. Pak. Iya, Ya, saya kira Iya. cukup Pak. Sebentar saya koordinasi Pak ya. Iya. Terima kasih. Iya. Kalau Mas Sadirang ada jadi anunya toh, lengkap di Pak Sadirang. Pak Ahmad. Kamu Pak Mas Sadirang mau tampilkan juga? Iya, boleh Pak. Iya, boleh. Silakan Pak Ahmad. Saya mengharapkan semua tampil itu memperlihatkan itu prosesnya itu ya. Tahu ada minta uang. Coba lihat yang terakhir apa yang di bulan Oktober itu. Cari muka di situ yang bulan Oktober. 47. Kalau misalnya tidak cukup, bisa 2 Pak Sarip. Maksud saya bisa 2 mata kuliah. Oh iya. Ya, kalau misalnya betul. ini bisa 2 mata kuliah. Udah mapel Pak kalau Ya, kita. 2 mapel ya. Mata Iya. kuliah, sorry. Mata pelajaran, 2 mata pelajaran bisa diambil. Iya. Iya. Kayak ini Pak Ahmad ini Pak mengajar di kelas 2 dengan kelas 3 Pak. Iya. Dengan mapel yang berbeda ada. Iya, bisa mapel yang berbeda tuh. Iya. Kemudian nanti dicari yang tadi saya sampaikan tadi, kalau bisa ini kalau kita SMK itu minimal kita ambil 2. Yang kode 3-nya sama kode 4-nya. Iya. Ya. Pengetahuan dan keterampilannya. Ya, pengetahuan dan keterampilan.
Oh, berarti bisa dalam satu RPP itu, Pak. Bisa ada satu RPP 2 model yang bisa kita ambil di situ. Bisa kita Iya, cantumkan. bisa. Jadi Iya. satu PJBL, Iya, anu satu PBL, satu PJBL. Iya. Prakteknya itu PJBL. PJBL. Bisa Iya. begitu. Oh iya, Pak. Berarti kalau Tapi misalnya beda pertemuannya. iya di pertemuan, Pak, betul. Di Ya, jadi pertemuannya kelihatan kita nanti masukkan di sintaksnya, sintaksnya betul. itu. Jadi ada dua Iya. sintaks. Sintaks Iya. pertemuan pertama, sintaks pertemuan Iya. kedua. Kedua berbeda karena Iya, beda berbeda. model. Oke. Iya. Sudah jelas itu, Pak. Iya. Kalau misalnya begini, Pak, misalnya Pak Ahmad ini kan dia mengajar 2 mapel. Dalam satu mapel itu kan misalnya satu rencana aksi. Misalnya kan dalam satu kalau 2 mapel, Pak, berarti 2 rencana aksi yang bisa jalan Iya. pada satu pekan. Kalau misalnya dia karena waktunya yang berbeda, Pak, pada pekan yang sama. Misalnya dia mengajar hari Rabu, kemudian di kelas 2 mengajar di hari Kamis misalnya. Itu kan bisa dua rencana aksi yang jalan, Pak. Bagaimana kira-kira itu, Pak? Tidak, jadi begini. Jadi satu RPP itu, satu jadi rencana aksi itu yang dianu. Karena itu nanti kan diukur itu, Pak Sarif. Oh iya, Jadi Pak. nanti dievaluasi itu kan misalnya satu RPP itu satu rencana aksi. Oh iya. Kalau misalnya modelnya beda, Iya. modelnya beda yang kita fokuskan model itu. Iya, Pak. Iya, iya. Misalnya yang kita masukkan itu adalah PBL. Maka yang kita ukur yang PBL-nya itu. Iya, iya. Betul. Ya, yang PBL-nya yang diukur. Kalau misalnya PJBL. rencana aksinya adalah PJBL, solusi ya, mencari solusinya Iya. PBL, PJBL yang difokuskan, yang dievaluasi. Iya, betul, Pak. Iya. Nah, Oke. itu jadi tetap itu anunya, polanya seperti itu. Jadi Betul. apapun di dalam, misalnya apakah kita metode kah atau Iya. yang lain, apakah yang misalnya pendekatan Iya. atau keaktifan siswa, Iya. ya, bagaimana mengaktifkan pakai misalnya medianya yang difokuskan nanti di evaluasi. Iya, betul. Yang Iya. langkah selanjutnya ini setelah pengembangan perangkat. Iya, Pak. Ya, jadi instrumennya itu misalnya instrumen tentang media, bukan Iya. instrumen tentang modelnya. Iya, betul. Karena itu yang diangkat di akar masalah. Iya, itu yang diangkat di akar masalah. Itulah yang mau dievaluasi, dilihat bagaimana efektivitasnya misalnya. Iya. Dengan penggunaan misalnya model dan pengembangan media, apakah bisa meningkatkan prestasi belajarnya. Iya, betul. Iya, begitu Ki. Oke. Tapi jangan ada yang lain misalnya 38-nya nambil di mata pelajaran 1, 48-nya nambil di mata pelajaran yang lain. Ya, Oh, iya. jangan ya. Jadi 1 minimal itu paket ya. Iya, Pak. Paket Iya. ya, paket. Iya. Masih ada? Masih ada yang mau tampil? Pak Saya kira Sadiran. Jadi mana Pak Pak Dirti, Ahmad. Pak Sadiran? Iya. Siapa lagi? Jadi sudah 3 orang ya? 4 Mei? 3, 4. Iya. Pak tadi sama belum selesai Pak. Siapa namanya tadi? Pak Andi Asran. Ketua tingkat tadi belum selesai. Oh iya, Pak. Iya, Pak Maruf. Pak Maruf nanti. Ya, Nanti kayaknya selesai. Pak Lorenz ini mau tampilkan Pak Sadid. Oke, silakan Pak Lorenz. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih atas Iya. masukannya Pak. Mohon di Pak Sarip, saya mohon ini Jina. Ya, silakan Pak, silakan. Iya. Ya, ini dia Pak apanya proses yang saya buat begitu. Di sekolah saya ini Pak, untuk prakerin atau PKL-nya dilaksanakan di kelas 11 Pak. Iya, semester genap. Iya, genap. Jadi Kan ini yang jalan sekarang semester ganjil Pak. Iya, jadi ini kan kebetulan yang saya ambil kelas 11. Iya. Jadi di sekolah saya ini kelas 11 semester genap Pak PKL-nya.
Iya, betul. Jadi untuk prosemnya untuk yang semester ganjil ini sedikit padat ini Pak, karena pertimbangannya Iya, boleh. kan apa dia ada PKL gitu. Iya, ada materi yang ditarik ke semester ganjil yang seharusnya Iya Pak. diajarkan di semester 4 ya, iya betul. Ya, jadi harus agak cepat-cepat sih. Iya. Nah, Ya, cuma jadi konsekuensinya kan begitu Pak Lorenz, jam yang ditekan. Ya seharusnya seandainya normal di pembelajaran, kalau misalnya 1 KD itu misalnya ada yang sampai dua pekan, misalnya kalau misalnya 7 berarti 14 JP ya, 14 JP itu akhirnya bisa kita tekan jadi 1 kali pertemuan karena KD yang dipadatkan. Tapi bukan itu masalahnya Pak. Masalahnya sekarang yang kita mau cocokkan ya rencana pelaksanaan PPL itu kan di pekan kedua di Oktober Pak ya. iya. Nah, berarti kita coba naik apa kira-kira di materi apa ini yang Nah, jadi kalau di Oktober ini Pak udah Iya. masuk ke microcontroller Pak. Mikrokontroller itu yang kita Pak, Iya. itu yang kita buatkan di rencana aksi pertama. Materi itu yang kita angkat. Ya. Sama dengan selanjutnya Pak, rencana aksi berikutnya juga. Setelah kami minimal 2 kali pertemuan Pak. 1 itu penyampaian tadi malam, minimal 2 kali pertemuan dalam 1 RPP. Iya Pak. Nah, 1 RPP itu ada 2 penilaian di dalamnya. Ya, maksudnya penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, itu harus sejalan Pak. Seperti yang disarankan Pak Supriyadi bahwa harus sejalan antara 3.7 misalnya dengan 4.7 itu harus sejalan Pak. Makanya harus dibuatkan masing-masing IPK dan KD dan tujuan pembelajaran. Ya, jadi ada tujuan pembelajaran menyebutkan masalah pengetahuan, ada tujuan pembelajaran masalah keterampilannya. Ya tentu berbeda apalagi namanya KKO-nya itu, kata-kata operasionalnya. Ya, dan nanti di situ yang membedakan nanti Pak di tujuan. Sama juga di IPK-nya nanti. Ya saya kira cuma itu Pak yang kita mau lihat. Kita memprediksikan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan itu Pak betul pada saat ini materi jadi tidak cocok antara materi yang kita buat di rencana aksinya ini dengan pelaksanaannya nantinya sinkron. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang bergeser. Iya. Nah, tapi itu kan kalau Bapak sendiri yang akan laksanakan itu Pak, pasti sudah bisa diatur seperti itu, sudah bisa ditentukan. Oh, kalau bulan Oktober minggu kedua kira-kira mulai di sini sampai mulai. Sudah sampai di materi ini saya harus ajarkan. Ya, saya kira itu Pak Lorenz. Mengenai saya kira itu Pak format RPP kita mengacu saja ke Pak yang ada di LMS itu mungkin sudah di-download barangkali. Oh, yang di LMS itu Pak ya, formatnya. Ya, download saja itu formatnya Pak. Nah, kemudian termasuk apalagi namanya kelengkapannya. Jadi ini harapannya nanti Pak Dianu pada saat pengumpulan ini tugas mungkin harus dilengkapi juga dengan Pak. Program semesternya ditampilkan, malah kalau bisa rincian minggu efektifnya dimasukkan di situ supaya jelas dasar penentuan pembuatan RPP-nya pembuatan program semesternya ini sampai ke RPP kemudian instrumen penilaiannya ya. Saya kira itu Pak yang tujuannya ke situ. Oke, baik. Jadi kalau untuk apanya Pak, KD-nya kira-kira udah pas juga ya? Iya, saya kira mengacu ke sini saja Pak. Dengan kan sudah jelas tanggal pelaksanaan PPL-nya itu Pak. Seperti yang diperlihatkan Pak Supriyadi tadi tidak ada dikirim dia nanti Pak Ahmad yang kirim masuk di grup mungkin saya sudah share ke Pak Ahmad itu Pak. Itu seperti yang diperlihatkan Pak Supriyadi tadi nanti di situ di share di grup supaya bisa kita lihat jadwalnya. Jadwal kepastian pelaksanaan PPL-nya nanti atau pelaksanaan aksi. Iya.
Saya kira itu Pak. Ada pertanyaan nih Pak tadi terkait dengan aksi tadi Pak yang harus dikumpulkan. Kalau saya lihat di LMS itu sepertinya besok udah harus unggah tagihan Pak. Ya, itulah yang saya anukan Pak, itulah yang saya maksudkan. Kalau seperti penjelasannya tadi malam ini waktu penyamaan persepsi, dua hari saja satu rencana aksi itu harus tertuntas Pak. Sampai kepada ini, makanya dia minta itu pada hari kedua itu malam sudah harus mengunggah di situ tugas rencana aksinya. Cuma saya lihat Pak Supriyadi kan tidak coba tidak enak juga. Ya Pak, tapi makanya kan kalau memang kita lihat dari LMS ini sepertinya besok itu hari kedua Pak. udah ada unggah Harus tagihan untuk aksi pertama. Yang hari berikutnya nggak kebuka link Pak. Iya, itulah Pak. Itu saya kalau tidak kita unggah pasti tidak bisa terbuka itu Pak. Iya. Untuk tugas kedua, untuk rencana aksi kedua, makanya kita Pak, usahakan ini kita harus jadi sampai ke instrumennya itu. Instrumen penilaian itu sikap. Saya kira kalau kita mengacu ke apalagi namanya K13 versi 2016 apa itu nomor Kepmennya itu keputusan menteri barangkali itu Pak, atau yang nomor 22 tahun 2016 itu di situ itu Pak, artinya itu ya apalagi namanya kurikulum yang kita gunakan, kurikulum 2013 versi 2016 ya nomor 22 tahun 2016 itu itu yang itu. Makanya tapi saya lihat bedanya itu Pak dengan versi 2014 itu kan bedanya itu hanya dicantumkan di situ KI 1 KI 2. Kalau di versi 2016 tidak ada KI 1 KI 2 Pak, tinggal langsung KI 3 dengan KI 4. Iya, di situ saya lihat itu bedanya. Jadi yang lainnya itu sama Pak. Saya kira itu Pak, dengan instrumen-instrumen penilaian sikap, penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, yaitu memang saya lihat begitu penjelasannya tadi malam Pak. Makanya saya katakan rencana aksi itu hanya 2 hari waktunya. Makanya itu Pak, 4 rencana aksi kita mau buat itu 8 hari. Iya Pak. Setelah waktu yang kita gunakan 9 hari, jadi hari terakhir itu, hari ke-9 itu, kita tinggal menampilkan beberapa orang untuk memperlihatkan secara keseluruhan tugas-tugasnya. Ya, begitu Pak. Begitu penjelasannya tadi malam. Ya, makanya saya bilang Pak, jangan sampai seperti yang dijelaskan Pak Supriyadi tadi. Dia bilang nanti hari ketiga baru kita buat penyusunan RPP, tidak bisa terbuka LMS ya, tugas untuk format yang kedua. Yang kedua itu Pak ya. Iya. Karena biasanya begitu Pak, kalau sudah waktunya harus mengunggah. Kalau tidak ya pasti konsekuensinya tidak mau terbuka. Ya itu Pak. Makanya saya bilang kita antisipasi Pak. Karena kalau pemahaman saya tadi malam itu harus besok sudah jadi satu rencana aksi. Jadi tanggal 25, 26 hari ke 25 hari ke 26 itu satu rencana aksi harus tuntas dengan apalagi namanya sampai instrumen penilaiannya Pak. Jadi instrumen penilaian itu penilaian apakah berdasarkan akar masalah yang Bapak angkat, apakah itu penilaian masalah hasil belajar. Kalau hasil belajarnya pasti yang tentu yang kita bandingkan itu adalah pretestnya dengan posttestnya. Ya, jadi kita ada ke pretest, kemudian kita ajarkan KDI itu, kemudian kita evaluasi kembali dengan soal yang sama. Nah, kita lihat di situ. Nah, kalau misalnya lebih tinggi hasil posttestnya, memang harapannya lebih tinggi dari posttest, berarti masalah siswa sudah selesai. Dengan penerapan apa masalahnya, apakah penerapannya di model yang kurang pas atau di metode atau di media. Nah, makanya Pak Supriyadi tadi kalau misalnya di media berarti evaluasi nanti itu di media, instrumen penilaiannya media. Iya, itu barangkali Pak yang penjelasan seperti itu. Makanya saya bilang harus Pak teman-teman tahu itu. Jangan sampai
harus diantisipasi, harus jadi satu apalagi namanya rencana aksi. Kalaupun misalnya belum sempurna tidak masalah, ya. Karena kalau ada yang tidak sempurna itu ya mungkin ini yang penting bisa terbuka terus saya takut jangan sampai tidak bisa terbuka. Saya kira itu Pak Alres penjelasan saya Pak. Oke, baik Pak ya. Makasih Pak Saifudin. Oke Pak. Iya. Masukan dan penjelasannya. Ya, stop share dulu. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan Bu. Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera karena posisi sedang baring nih. Karena kalau duduk sering pusing kepala. Iya, silakan Mungkin, Bu Amdiana. Iya. Silakan. Mohon maaf, Pak. Ya, Ini monitor. masalah terkait penggunaan kurikulum, Pak. Jadi kalau di sekolah saya kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Iya. Nah, jadi ada sedikit perbedaan di perangkatnya, Pak. Iya. Terkait penyusunan perangkat ajar. Betul, Dan KIKD memang sudah tidak digunakan, sudah diganti dengan capaian pembelajaran namanya kalau di kurikulum Merdeka. Nah, yang akan saya kerjakan di sini itu apa, saya harus tetap menggunakan RPP dan mengaplikasikannya di rencana aksi nanti, sementara di sekolah saya sudah menggunakan model kurikulum Merdeka pada pembelajarannya, Pak. Itu yang saya masih bingungkan. Iya. Terkait tugas PPG sama juga, di sekolah gitu. Tadi malam itu juga Bu, apalagi namanya tidak jelas juga itu apalagi namanya keputusan karena rata-rata ini yang ditawarkan dia sudah penegasannya di K13 itu sesuai dengan format yang ada. Saya takutkan kalau kita membuat RPP rencana aksi tidak sesuai dengan yang di format itu jadi tapi ini nanti saya tanya Pak. Ini ada pertanyaan Pak Supriyadi. Yeah. Ada pertanyaannya nih Ibu Hamdiana Pak. Bagaimana ini ada perbedaan tentang pembuatan rencana aksi Pak. Kan kalau kelas 1 sekarang itu Pak di SMK dia sudah masuk kurikulum Merdeka Pak. Yang berbeda formatnya dengan kurikulum 2013. Ya, itu katanya yang mana kira-kira yang mau di ini Pak. Ya, sementara yang diajar ini Ibu Hamdiana dia di kelas 10, kelas 1 SMK. Begini. Kurikulum Merdeka Pak. Iya, silakan Pak. Iya. Jadi sebenarnya yang kan yang format K13 ini. Iya. Tapi nanti kalau bisa nanti sebagai pembanding ya, enggak apa-apa sebagai pembanding dulu. Iya. Bu Hamdiana bisa kirimkan ke saya RPP-nya dulu, saya lihat bagaimana bentuknya. Iya. Apakah RPP yang kemarin itu RPP 1 lembar kah? Iya. Iya. Mana Hamdiana? Ya Pak, kebetulan bagaimana di modelnya itu Hamdiana? Ya Pak, saya jelaskan. Untuk di sekolah saya kebetulan jurusan elektronikanya itu teknik elektronika industri baru 2 angkatan, tidak ada kelas 12 dan kurikulum Merdekanya tuh sudah dilaksanakan dari 2 tahun terakhir Pak. Jadi semua kelas, semua tingkat itu kelas 10 maupun kelas 11-nya sudah menggunakan kurikulum Merdeka Pak. Karena sekolah saya tahun lalu mendapatkan bantuan PK, jadi sudah harus menerapkan. Nah kemudian yang kami buat dari tahun lalu itu modul ajar Pak. Walaupun saya juga tidak 100% yakin yang saya buat itu sudah betul modul ajarnya. Dan itu saya baru sempat selesaikan dari tingkat fase E namanya kalau untuk kelas 10 Pak. Kalau kelas 11 itu fase F. Begini saja Hamdiana, supaya ada gambaran untuk kita semua. Besok Hamdiana, besok pagi ya. Hamdiana mungkin bisa ditampilkan dulu. Ditampilkan dulu perangkatnya dulu. Bagaimana supaya juga teman-teman yang lain termasuk saya belum ini. Ya, supaya ada gambaran ke teman-teman, kemudian kita nanti lihat bisa melihat bagaimana nanti penerapannya, karena kan tidak bisa kita ganggu semuanya sekolah itu karena ini kan real teaching. Iya Pak. Ya, tetapi untuk kewajiban misalnya untuk ke LMS tidak apa-apa dibuat formatnya seperti yang formatnya PPG dulu.
Iya, itulah Ya, yang Pak saya ya. Tetap Baik, Pak, dibuat baik, Pak. formanya PPG, tetapi nanti pada saat penerapan nanti saya lihat dulu anunya, karena saya tidak tahu bagaimana bentuk ininya, iya. perangkatnya itu. Kalau Kan di luar negeri itu kan seperti luar negeri kan dia pakai istilah modul, ya, iya, bahkan lebih praktis dia. Kebetulan kami juga ini mendapat untuk akreditasi internasional. Jadi ada modul versi Indonesia, ada modul versi ini, yang dia masuk modul itu. Kalau di internasional itu yang dia masuk modul itu adalah RPP kita. Hanya lebih sederhana Ki. iya, Jadi dianggap modul itu anunya. Ya, kalau kita RPS ya, rencana pembelajaran semester. Kalau di luar negeri saya lihat itu untuk yang perguruan tinggi itu dia pakai ini. Terutama kemarin yang akreditasi kami itu dari Jerman. Oh, Dia iya. pakai istilah modul. Iya. Yang selama ini kan modul juga kita dianggap satu buku itu apa namanya, petunjuk praktek yang kita anggap modul selama ini kan. Ya. Jadi saya bisa gambarkan begini Pak, supaya kebetulan juga pas saya mencoba menyusun itu apalagi namanya kurikulum merdeka, khususnya di kelas 1 ini di perangkat pembelajaran saya Pak. Itu kan di K13 ada namanya KIKD Pak ya. Iya. Nah, kalau di Pak di kurikulum merdeka itu namanya capaian pembelajaran. Iya. Ya, capaian pembelajaran itu sama dengan kompetensi dasarnya di K13. Ada yang kompetensi intinya. Nah, kalau silabusnya itu Pak ada namanya di kurikulum merdeka namanya ATP Pak, alur tujuan pembelajaran. Iya. Itu sama aja sebenarnya Pak Sarip itu kan. Kalau itu istilah perguruan tinggi lagi pakai itu. Iya, itu Pak. Perguruan tinggi kan ada capaian pembelajaran. Iya. Ada CPMK, ada CPL, jadi mulai dari CPL, ada CPMK, CP, ATP, kemudian modul nih Pak. Modul ini Pak, modul ini kalau saya lihat modul Pak sama dengan perangkat pembelajarannya kita. Jadi termasuk RPP di dalam lengkap dengan materinya Pak. Iya. Sampai tujuan pembelajaran ada semua di situ Pak. Tujuan pembelajaran dalam satu modul. Dibuat dalam satu modul itu namanya modul ajar Pak. Iya. Jadi ya itu yang lengkap itu, jadi sudah lengkap di situ Pak. Jadi sudah ada anunya tujuan pembelajarannya, sudah ada materinya, kemudian langkah-langkah pembelajarannya juga sudah ada di dalamnya Pak. Jadi sama dengan perangkat pembelajarannya kita itu Pak. Ya, digabung sebenarnya di dalam. Kalau kan kita ini selama ini yang K13 kan dia pisah-pisah itu. Iya, pisah-pisah Pak. Ya pisah-pisah. Begitu juga yang di luar negeri itu yang kemarin punyanya Kalau memang di perguruan tinggi itu Pak Sari namanya memang ada CPL. Itu capaian pembelajaran lulusan. Iya. Jadi itu diukur setelah 5 tahun dia lulus. Oh iya betul. Ya diukur. Ada CPMK. Itu CPMK. Ada CP Prodi. Iya. Jadi ada Prodi lagi itu tujuan Prodi. Iya. Kemudian ada CPMK capaian pembelajaran mata kuliah. Iya. Nah, itu tujuan pembelajaran. Oh iya. Tujuan pembelajaran. Iya. Kalau di itu Pak SK-nya Pak standar kompetensi. Ada namanya jadi ada lagi yang dia masuk itu ada sub CPMK. Ya, ada sub CPMK itulah yang dia masuk misalnya KD dia indikator ya seperti itu anunya Pak Sari. Jadi ya sebenarnya dari perguruan tinggi itu ya. Yang ini Nadim ini kayaknya. Iya. Ya, nah sekarang itu di demo kayaknya Pak. Iya Pak, bagaimana mau merubah undang-undang dosen. Iya. Mudah-mudahan ini. Iya. Oke, saya kira sudah cukup waktunya Pak Sarip. Oke Pak. Besok lagi nih. Iya. Pak Sarip juga terlambat pulang ini. Pak. Ya. Oke Pak. Nanti Bu siapa tadi Hamdiana, ya. Tolong Bu Hamdiana ditampilkan mungkin supaya kita ada supaya teman-teman juga bisa melihat apa namanya apa yang untuk ini. Oke, saya kira untuk pertemuan kita pada sore hari ini kita anggap sudah cukup ya, waktunya juga sudah melebihi. Kemudian
kurang lebihnya ya. Jadi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tidak tahu apakah saya misalnya sebentar malam meninggal apa, saya tidak minta maaf. Mudah-mudahan. Ya, makanya kita Oke, saling Pak. selalu saling memaafkan. Oke, dan untuk ini mengakhiri pertemuan kita, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya masih di dulu ini. Masih di Oke, Pak. kantor juga Pak Syarif.